Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Tazkiyah TV dimanapun Anda berada, semoga rahmat dan berkah Allah selalu menyertai kita semua. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fatin Lazwardi dalam rubrik Dunia Santri. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengar bersama apa kata santri tentang kepemimpinan. Pondok Modern Tazakiyah menyiapkan para santrinya untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Kalimat ini sering kita dengar dari bapak-bapak pimpinan dan bapak pengasuh pondok. Pendidikan kepemimpinan di Pondok Modern Tazakiyah bukan hanya slogan belaka, namun diimplementasikan dalam sistem pendidikannya, baik melalui pendekatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Ada organisasi pelajar pondok modern atau yang biasa kita sebut dengan OPPM, yang memiliki lebih dari 20 bagian dan melibatkan tak kurang dari 70 personel untuk menggerakkan seluruh dinamika pesantren. Ada organisasi asrama sama santri, ada kelompok-kelompok ekstrakurikuler, klub-klub olahraga, dan lain sebagainya. Jadi, hampir seluruh santri terlibat dalam proses dan dinamika memimpin dan dipimpin. Nah, untuk mengetahui lebih dalam kesan para santri tentang kepemimpinan, yuk kita dengarkan bersama apa kata santri tentang kepemimpinan. Kami di sini dididik harus siap memimpin dan siap dipimpin. Menjadi seorang pemimpin itu bagaikan menjadi seorang driver, bukan passenger. Driver harus selalu tahu arah, harus selalu fokus, harus selalu mengendalikan kendaraan dengan baik, dan tidak boleh lengah. Tanggung jawab keselamatan passenger berada di pundak seorang driver. Passenger boleh tidak tahu arah, bahkan boleh tidur selama perjalanan. Jadi, menjadi seorang pemimpin itu bagaikan menjadi seorang driver. Tanggung jawab atas keselamatan bukan hanya untuk dirinya saja, melainkan juga untuk seluruh penumpang. Pemimpin itu harus soleh, tapi tetap berwawasan dan menguasai ilmu pengetahuan. Kesolehan, ilmu pengetahuan, dan wawasan tak bisa dipisahkan dalam diri seorang pemimpin. Jangan sekedar menjadi soleh, tapi tidak berilmu, tidak berwawasan. Atau sebaliknya, memiliki ilmu dan wawasan yang luas, tetapi tidak soleh. Bahkan, untuk seorang pemimpin, bukan hanya menjadi soleh, tetapi menjadi muslih. Apabila soleh itu hanya sekedar berbuat baik, maka muslih itu bisa berbuat baik dan bisa memperbaiki. Tugas seorang pemimpin adalah memperbaiki. Maka sebelum memperbaiki, ia harus baik, soleh, dan muslih. Sapu yang kotor mana bisa untuk membersihkan ruangan? Pemimpin itu harus amanah dan punya cita-cita. Artinya amanah dan visioner. Amanah saja tidak cukup, maka harus punya ide, gagasan, dan pemikiran yang maju. Melakukan perubahan-perubahan positif untuk masa depan. Every day we make change, we make it the best we can. Pemimpin itu harus terus bergerak dinamis dan konstruktif. Bergerak membangun, bukan statis dan destruktif.
Cara berpikirnya adalah berpikir membangun, memajukan, dan memperjuangkan. Sebab banyak pemimpin yang cara berpikirnya rusak. Nah, pemimpin yang cara berpikirnya rusak, dampak merusaknya bisa masif dan berskala luas. Pemimpin itu ya sibuk dan produktif, menghasilkan karya yang bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Bukan sekedar sibuk, tetapi tidak produktif. Bukanlah seorang pemimpin yang baik jika ia malah mewariskan masalah bagi generasi selanjutnya. Ingat bahwa di dalam pergerakan ada sebuah keberkahan. Taharrak fa inna fil harakati barakah. Pemimpin itu harus berotak besar, berjiwa besar, punya kapasitas besar, serta melakukan kerja-kerja besar. Otak kecil tak akan mampu untuk memimpin. Otak kecil tak akan bisa untuk melahirkan ide besar, apalagi kerja besar. Pemimpin itu harus berani mengambil risiko, berani mengambil keputusan, dan bergerak cepat, memutuskan perkara, mengambil kebijakan, menegakkan aturan, dan meneguhkan nilai-nilai. Pemimpin yang tidak bisa memutuskan, maka akan diputuskan orang lain. Pemimpin yang tidak bisa menggerakkan, maka akan digerakkan orang lain. Dan pemimpin yang tidak bisa mengendalikan, maka akan dikendalikan orang lain. Pemimpin itu kata kuncinya al-amanah wal mas'uliyah, menjaga amanah dan bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ia harus bekerja penuh dengan tanggung jawab hingga tuntas pekerjaannya. Jangan setengah-setengah menjalankan amanah kepemimpinan. Jalankan amanah kepemimpinan secara bertanggung jawab dan tuntas. Pemimpin tuh harus kuat, bukan hanya kuat fisiknya, tapi juga harus kuat intelektualnya, kuat jiwanya, kuat akhlaknya. Itulah yang dinamakan pemimpin yang tangguh dan prima. Pemimpin itu harus mampu bekerja di bawah tekanan, able to work under pressure, karena pemimpin harus siap dengan resiko dikritik, dikejar target, bahkan dihujat, juga dipuja-puji. Maka hatinya pun harus besar. Pemimpin itu harus memiliki 5 daya. Daya dorong, daya juang, daya tahan, daya suai, daya kreatif. 5 daya ini adalah alat kepemimpinan. Pemimpin itu harus bisa menyatukan yang terpisah, merangkai yang retak, merangkul yang jauh. Maka pola pikir dan sikap pemimpin itu tidak bisa partisan dan sektarian, karena ketika ia diamati sebagai pemimpin, hakikatnya ia memimpin semuanya, bukan hanya golongannya sendiri saja atau para pendukungnya saja. Pemimpin itu tolak ukurnya 4 tas. Ia harus memiliki integritas, loyalitas, totalitas, dan kapasitas. Pemirsa Tasaka TV, itulah testimoni para kader memimpin umat masa depan tentang makna kepemimpinan. Tetap tonton terus Tasaka TV, media perekonomian. Atas nama kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Santri hari ini, memimpin masa depan. Learner today, leader tomorrow. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.